Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I'm so happy that today we are going to learn about one of an interesting topic about English pronoun. In Bahasa Indonesia, we know pronoun as kata ganti. There are some. Next, kita bahas tentang possessive atau kepunyaan. Kapan sih kita pakai possessive dan apa aja tanda-tandanya kalimat possessive itu? 1. Nama atau benda yang diganti diikuti dengan petik S atau cuman petik tok. Kapan kita pakai petik S dan kapan cuman pakai petik tok? Nih, kalau petik S digunakan bila nama atau benda tidak diakhiri dengan huruf S. Itu pakainya petik S jadi. Tapi petik tok digunakan bila nama atau benda diakhiri dengan huruf S. Contohnya apa? Coba kita lihat di contoh A sama C ya. John, ini kan huruf terakhirnya N. Tapi dia mau menunjuk posesif. Karena huruf terakhirnya bukan S, makanya ditambah petik S. Sekarang kita lihat ke contoh C. The ladies. Huruf terakhirnya adalah huruf S. Nah, kalau udah ada huruf S di akhir, tinggal ditambahnya petik aja. Seperti itu. Itu ya bedanya ya, kapan kita pakai petik S dan kapan kita pakai petik aja. Terus ke nomor 2 dulu. Nama atau benda yang diganti selalu diikuti oleh bendanya ini. Diikuti oleh noun tadi di tabel atas itu ya. Ini penting pakai amat sangat sekali. Selalu diikuti oleh bendanya. Ini kalau seperti itu dia merujuknya ke possessive. Oke, kita lihat yuk contohnya. Tom feed John's mice. Tom memberi makan tikus-tikusnya John. Nah, sekarang kita lihat John's petik S ya, berarti memenuhi ini. Dia pakai petik S berarti dia ke possessive. Apakah ada kata bendanya di sini? Ada, yaitu mice, tikus-tikusnya John. Nah, John petik S itu kan refers to dia laki-laki. Nah, posisi dia laki-laki di possessive itu adalah kata gantinya his. So, John's di sini adalah his. Seperti itu. Terus ke nomor 2 ya. Nomor yang B. The boy is Susan's brother. Susan's ini ya, petik S. Ini syarat nomor 1 dipenuhi. Kita lihat syarat nomor 2. Apakah ada kata bendanya selalu diikuti oleh benda? Well, yes, it is. Brother. Tuh ya. The boy, si anak laki-laki itu adalah saudara laki-lakinya Susan. Oke, so ini adalah noun-nya, kata bendanya di sini. Nah, kalau petik S-nya dari Susan dia perempuan kan? So, pronoun yang tepat adalah her. Sekarang yang C. The ladies' dresses are red. Gitu ya. The ladies' dresses are red. The ladies ini tadi diakhiri huruf S, terus baru petik. Sekarang kita lihat dulu kata ladies-nya ini. Kata ladies ini itu tunggal atau jamak? Ya, dia jamak ya. Karena tunggalnya adalah lady. Lady. Itu tunggal. Nah, ini tambah IES ini jadi jamak. Kalau jamak berarti dia masuknya ke, meskipun ini cewek-cewek semua kan, ladies tuh kan, tapi karena banyak itu mereka selalu masuknya ke they, mereka. Nah, karena ini ada petik masuk ke syarat pertama dari possessive kan, kalau ada petik di akhir huruf S itu diikutinya oleh petik. Kita lihat ada nggak kata bendanya di sini? Ada, dresses, gaun-gaun itu atau baju-baju itu gitu ya. Nah, kalau gitu memenuhi nih kedua syarat kan, ada petiknya dan juga diikuti oleh benda. Berarti dia masuk nih ke possessive. Nah, possessive dari ladies tadi kan dia reverse-nya ke mereka. Berarti kata ganti yang tepat adalah their.
Oke, meskipun ladies ini cewek semua kan, perempuan-perempuan itu, tapi karena banyak dan pihak ketiga, berarti dia maksudnya ke mereka gitu. Jadi their maksudnya yang posesif. Oke, next. Untuk memudahkan, untuk latihan kita bisa ngerjain 5 soal ini. Oke, saya artiin dulu ya. This is the boy's hat. Ini adalah topinya anak laki-laki itu. Ini topinya anak laki-laki itu, berarti ini bendanya ya. Dan ada petik S-nya, berarti dia menunjukkan posesif. Lanjut, the secretary's uniform so nice. Seragamnya sekretaris itu sangat bagus. Meskipun sekretaris ini cewek semua reverse-nya biasanya, tapi ingat ini ada petik dan ini jamak. Jadi kayak yang the ladies tadi kasusnya. Apa coba kata ganti yang tepat? Terus ini kata bendanya ya, uniform. Next, number 3, we are near the lion's cage. Kita berada di dekat lion's cage, kandang singa. Oke. Ini cage-nya kata benda, terus ini ada petik S. Jadi memenuhi unsur posesif atau enggak? Coba dicari tahu sendiri. Nomor 4, I like Alice's new dress. Saya menyukai dress barunya Alice. Ini dressnya di sini new dress ya. Oke, new dressnya adalah noun. Terus ini ada petik S-nya. Berarti ini masuk posesif apa enggak? Dan kata gantian tepat untuk Alice apa di sini? Nomor 5, this is the girls and my desk. Ini adalah meja. Mejanya ini adalah noun, kata benda. Mejanya siapa? Mejanya the girls and my. Dan si cewek itu dan saya. Ingat titik-titikan I selalu apa ayo tadi. Oke? Coba dikerjakan 5 soal ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita juga punya latihan satu lagi untuk yang posesif, karena biasanya banyak yang bingung, Mas Ian. Isilah dengan kata ganti bentuk kepunyaan yang tepat. Nah, reverse-nya kemana? Ke ini, ke yang di bold ya. Tom and Tim put titik-titik feet on the chair. Nah, ini Tom dan Tim itu kan pihak ketiga ada 2 orang. Berarti kata ganti yang tepat untuk mereka apa? Ini contoh tak kasih contoh dua nomor ya. Tom and Tim deh. Tom and Tim pihak ketiga, pihak ketiga jamak kan, ada N-nya. Berarti kasusnya mereka adalah there. Karena setelah kan ini verb ya, verb, terus di sini ada noun. Jadi dia harus diikutinya oleh possessive. Ini Tom and Tim tuh sebenarnya posisinya dia subjek. Put verb. Nah, biasanya kalau mau gampang kan sini diikutinya objek, tapi di sini ingat ada kata fit, padahal fit ini adalah noun. So, yang benar dia di sini ya harus possessive. Possessive yang refers to Tom and Tim adalah there. Itu. Nomor 2. Mary brings titik-titik shoes. Kita lihat di sini ada shoes-nya ini adalah kata benda noun. Jadi, depannya sini harus posesif. Posesif yang tepat refers to Mary adalah her. Dia perempuan. Posesif adalah her. Oke, sekarang nomor 3, 4, 5 silahkan dikerjakan di buku. Next, object possessive. Objek posesif tadi mirip-mirip masihan sama posesif ya, cuman ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama, nama atau benda yang diganti diikuti oleh petik S atau petik aja tanpa bendanya. Ingat, kalau ada bendanya dia masuknya ke posesif, bukan objek posesif. Kalau tanpa benda itu baru yang objek posesif. Oke. Poin nomor 2, benda yang dimaksudkan telah disebut sebelumnya. Nah, kenapa di objek posesif ini nggak diikuti bendanya? Karena bendanya udah disebutin di depan gitu loh. Coba kita lihat di contoh ya. The house is big. The house is Mary's. Kita lihat bendanya di sini ada nggak sih? Ada. Bendanya adalah the house. Tapi yang ditanyain adalah Mary's.
ini artinya kalau kita artikan the house is big, rumahnya besar. The house is Mary's, rumah itu miliknya Mary's. Ya bendanya udah ada, bendanya adalah si rumah itu tadi. Tapi biar menyingkat gitu ya, ini pakainya Mary's aja yang disebut di belakang karena bendanya udah disebutin di depan kayak gitu. Nah, Mary's itu refers to dia perempuan kan. Dia perempuan di posisi objek posesif berarti adalah hers. Kayak gitu. Oke, sekarang contoh nomor 2 ya. John shows me his book. I like John's. John menunjukkan saya bukunya. I like John's. John's petik S ya ini ya, bukan John tok. Kalau John aja tidak ada petik S-nya tuh nanti artinya bisa berubah. Saya menyukai John, tapi kalau di sini John pakai petik S, ini ada bendanya. Bendanya apa? His book. Ini di sini. Bukunya dia, yang saya suka itu bukunya dia. Kayak gitu. So, karena ada benda yang disebutkan di depan, berarti dia masuknya ke objek possessive. Nah, John petik S di sini berarti kan refers to dia laki-laki. Kalau gitu, objek posesifnya untuk John's adalah his. Kayak gitu. Ingat ya, panah-panahnya ini kalau objek posesif itu bendanya udah disebutin di depan. Makanya ketika dia dimention atau dia disebutkan, dia sudah tidak diikuti lagi oleh bendanya. Meskipun dia ada petik S atau ES-nya ini tadi. Alright, next. Oke, ini ada 5 soal yang berhubungan dengan objek possessive. Ini aku artiin dulu. Nomor 1, the meat is the cat's. Daging itu adalah miliknya the cats. Ingat, the cats ini ada S-nya ya, baru petik. Ingat, ini berarti jamak apa tunggal. Oke. Nomor 2, the small ball is the dog's. Bola yang kecil itu adalah milik the dog ya, punya anjing itu. Ini petik S, ini tadi petik toh, ini pakai petik S. Ini beda loh ya. Meskipun dua ini sama-sama hewan, tapi nanti reverse-nya beda. Nomor 3, this is her ruler, that is Susan's. Yang ini nih adalah penggarisnya dia, tapi yang itu adalah penggarisnya Susan's. Nah, apa ini di sini? Kan nggak diikuti bendanya ya, berarti dia refers to object possessive. Objek posesifnya Susan's yang tepat apa? Jadi tulis di sini. Nomor 4, the toys are my brothers and mine. Mainan-mainan itu adalah milik my brothers, saudara laki-laki saya, and mine, dan saya. Ingat, ini 2 titik-titik NI, ingat reverse-nya ya. Saudara laki-laki dan saya berarti 2 orang ya, dan ada saya berarti reverse-nya tuh apa tadi? Ingat, sama kayak titik-titik NI kasusnya. Oke, nomor 5, are these your shoes or the child's? Apakah ini sepatumu atau sepatunya the child? Pertanyaannya. Bendanya adalah ini, the shoes. Tapi dia udah disebutin di depan. Jadi the child's ini tidak diikuti bendanya. Kalau tidak diikuti bendanya tapi ada petik S atau ES, berarti dia termasuk ke objek posesif. Nah, objek posesif yang tepat untuk the child's apa? Silahkan dikerjakan soal ini. Okay, this is the end of today's lesson. I hope you understand all the material well. If you have any questions, don't hesitate to ask me on the comment section down below or in Google Classroom, or you can contact me via WhatsApp. So, I hope you have a wonderful day and I shall speak to you all very soon. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.